Selamat datang di video panduan pembelian RTX 3060 yang telah Anda tunggu-tunggu. Jadi seperti biasanya dengan video saya seperti ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya membandingkan kartu-kartu yang berbeda. Pertama, saya selalu mementingkan power limit dan cooler sebagai yang paling penting, karena GPU zaman sekarang dapat meningkatkan clock speed mereka setinggi mungkin selama ada power dan temperatur yang mencukupi, yang membuat spesifikasi boost clock hampir tidak berguna. Jadi faktor yang sebenarnya mempengaruhi performa adalah power limit yang sering disebut TGP atau Total Graphics Power dan juga performa dari coolernya sendiri. Ini sebabnya mengapa Nvidia sekarang membuat merek-merek laptop menuliskan spesifikasi TGP untuk GPU laptop mereka, karena itu sangat penting untuk melihat performanya seperti apa. Jadi bisa dilihat ada manfaat performance dari TGP yang lebih tinggi. Untungnya power limit bisa dengan mudah diperiksa untuk model kartu apapun hanya dengan memeriksa file BIOS mereka, yang tersedia di database BIOS GPU dari Tech PowerUp selama ada orang yang telah menguploadnya menggunakan GPU Z. Performance coolernya juga sangat penting karena algoritma boost yang secara otomatis meningkatkan clock speed semakin rendah suhu GPU-nya. Pendingin yang lebih baik biasanya juga didampingi dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah, dan oleh karena itu memberi pengalaman gaming yang lebih baik. Kualitas PCB juga penting, terutama untuk VRM atau Voltage Regulator Module, yang merupakan sirkuit yang memberikan voltase yang benar ke GPU. Bagi kebanyakan orang, ini tidak terlalu penting. Tapi kemampuan VRM sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengoverclock, apalagi kalau melibatkan shunt mode yang menghilangkan power limitnya. Tetapi bagi orang yang tidak mengoverclock, VRM yang lebih kuat berarti akan bekerja lebih dingin. Dan juga VRM yang lebih kuat biasanya menggunakan komponen berkualitas yang lebih baik yang akan bertahan lebih lama. Hal baru yang saya lakukan kali ini, pastikan untuk klik link di dalam deskripsi untuk file Google Sheets yang memiliki semua GPU yang ada di video ini, yang akan saya perbarui kalau saya menemukan informasi yang baru. Jadi mari kita mulai dengan power limit atau TGP. Kalau Anda perhatikan, ada sesuatu yang aneh. Sepertinya, hampir semua RTX 3060 memiliki power limit default 170 watt yang sama. Satu-satunya yang berbeda adalah Gainward Ghost OC dan Palit Dual OC yang merupakan kartu yang sama persis. Ini dapat dilihat sebagai hal yang baik karena itu berarti pada dasarnya kartu apapun akan memiliki performance yang sama, atau hal yang buruk karena bahkan pada model yang lebih mahal akan memiliki performance yang sama persis. Saya tidak tahu alasannya, tapi mungkin itu adalah sesuatu peraturan dari Nvidia. Saya juga dapat membuktikan menggunakan grafik performance relatif dari Tech PowerUp dalam review mereka, bahwa semua kartu ini memiliki performa yang sama persis yang mirip dengan RX 5700 XT dan sedikit di atas spesifikasi RTX 3060 reference, sesuai yang saya duga melihat power limit yang sama semua. Saya juga dapat menunjukkan dalam review Tech PowerUp bahwa semua kartu juga mencapai clock speed yang sangat mirip, yang sekali lagi seperti yang saya duga. Bisa dilihat juga semuanya berjalan dengan suhu yang sangat rendah, bahkan untuk kartu dua kipas kecil seperti EVGA XC, Zotac M, dan Palit Dual OC, yang juga memberitahu saya bahwa RTX 3060 tidak terlalu sulit untuk didinginkan, dan oleh karena itu seharusnya tidak ada masalah untuk semua kartu manapun yang bisa menjaga GPU-nya pada suhu di sekitar atau di bawah 70 derajat Celcius, yang seharusnya cukup untuk memaksimalkan boost clock-nya. Sekarang mari beralih ke power limit maksimum, yang memiliki beberapa perbedaan di antara model yang berbeda. Ini akan sangat penting bagi yang ingin mengoverclock, karena power limit yang lebih tinggi akan memungkinkan overclock yang lebih tinggi. Tentu saja, Anda bisa melakukan shut modes untuk menghilangkan power limit sepenuhnya, tetapi power limit maksimum juga berfungsi untuk menunjukkan seberapa yakin merek tersebut dalam kualitas kartu mereka. Dan karena mereka biasanya akan mengaturnya pada tingkat yang aman untuk VRM dari cardnya sendiri. Di sini kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali kartu yang tidak memungkinkan meningkatkan power limit di atas TGP default. Ini mungkin karena kartu tersebut tidak memiliki desain PCB yang lebih bagus daripada spesifikasi minimumnya, yang VRM-nya tidak akan mampu menggunakan power yang lebih tinggi. Kartu-kartu seperti ini lebih baik dihindari kalau Anda memiliki rencana untuk mengoverclock, karena tidak dapat meningkatkan power limit akan berarti peningkatan performance hampir nol kalau Anda mencoba mengoverclock. Lalu ada kartu 180 watt yang terdiri dari kartu seri MSI Gaming dan Palit Dual, dan juga Gainward Ghost, PNY Uprising, dan juga Revel Epic X Dual yang sama persis. Peningkatan 10 watt di atas TGP sangat rendah dan tidak mungkin menghasilkan banyak peningkatan performance, tapi ini setidaknya lebih baik daripada tidak ada peningkatan TGP sama sekali. Saya kecewa melihat seri MSI Gaming yang dianggap banyak orang sebagai kelas atas ada di posisi ini, apalagi dengan cooler dan VRM yang cukup baik. Kemudian kita dapat melihat sebagian besar dari kartu Asus semuanya memiliki power limit maksimum sama persis pada 187 watt dan bersamaan dengan kartu Zotac.
Di sini saya sedikit kecewa melihat Zotac M pada 187 watt, karena seperti yang akan Anda lihat nanti, kartu ini memiliki VRM yang sangat berlebihan, jadi saya tidak mengerti mengapa Zotac menggunakan setting ini pada kartu mereka. Mungkin karena pendinginnya yang relatif kecil dibandingkan kartu lain yang memiliki 3 fan. Selanjutnya ada 3 kartu dari EVGA XC, Palit Dual OC, dan Gainward Ghost OC pada 190 watt, diikuti oleh 2 kartu Colorful pada 200 watt. Sekarang ada kartu yang memiliki power limit maksimum di atas 200 watt. Sayangnya untuk kartu Asus Strix tidak memiliki power limit yang paling tinggi, bahkan lebih rendah daripada semua kartu Gigabyte pada 212 watt, bahkan lebih rendah daripada kartu Dual Fan Gigabyte Eagle. Jadi jawaban saya untuk yang ingin mengoverclock adalah untuk memilih kartu Gigabyte apapun yang Anda inginkan, karena semuanya memiliki power limit maksimum yang cukup tinggi. Mereka hanya dikalahkan oleh kartu Colorful Advance di 220 watt dan juga Gigabyte Aorus Elite di 240 watt. Kalau Anda ingin mengoverclock tanpa membongkar kartu dan melakukan shunt mode untuk menghilangkan power limiter, maka ini adalah kartu yang cocok untuk Anda, karena akan memberikan potensi overclocking yang tertinggi. Dan karena RTX 3060 juga tidak memakan banyak listrik, batas 240 watt juga mungkin cukup tinggi sehingga shunt mode tidak perlu dilakukan untuk kartu ini. Berikutnya adalah VRM, di mana biasanya kemampuan arus yang lebih tinggi datang dengan kualitas VRM yang lebih tinggi yang dapat bertahan lebih lama. Saya menemukan informasi VRM dari review yang menunjukkan foto PCB atau melihat apakah kartu memiliki desain PCB yang sama dengan yang lain yang pernah difoto. Untuk ini, perlu diingat bahwa RTX 3060 pada 170 watt berjalan pada sekitar 1,081 volt, yang berarti menghitung menggunakan formula voltase kali arus sama dengan power, GPU-nya akan menarik sekitar 158 ampere, yang cukup lebih rendah dari kartu dengan VRM yang hanya mampu 225 ampere. Yang sepertinya spesifikasi dasar dari Nvidia. Ini tidak masalah sama sekali, tapi saya tidak akan merekomendasikan menggunakan BIOS dengan power limit lebih tinggi atau melakukan shunt mode pada kartu-kartu ini, karena Anda kurang dari sekitar 70 ampere atau 75 watt dari VRM yang jebol. Saya juga tidak merekomendasikan melakukan shunt mode pada kartu 250 ampere seperti dari EVGA dan juga Zotac. Lalu ada kartu 300 ampere yang saya anggap aman untuk menghilangkan power limit dengan shunt mode, karena Anda harus menarik lebih dari 325 watt untuk menjebolkan VRM ini. Saya tidak 100% yakin pada VRM di kartu Asus Dual dan Phoenix yang berbagi PCB yang sama, karena tidak ada gambar foto PCB yang jelas. Tapi saya belum pernah melihat Asus menggunakan power stage 45 ampere dan sepertinya itu adalah konfigurasi 6 phase, jadi kemungkinan besar ini adalah VRM 300 ampere. Selanjutnya Anda dapat melihat kartu MSI juga cukup bagus pada 315 ampere di sini. Jadi saya tidak yakin mengapa mereka menetapkan power limit yang sangat rendah. Apalagi karena kartu ini memiliki input power 6 pin dan 8 pin. Lalu ada kartu Colorful yang saya tidak yakin apakah itu 315 ampere atau 350 ampere, tergantung pada power stage yang mereka gunakan. Tapi kalau mereka menggunakan power stage Alpha dan Omega 50 ampere yang biasa mereka gunakan, berarti kartu Colorful ini memiliki VRM 350 ampere. Berikutnya adalah kartu 400 ampere dari Asus Strix dan TUF dan juga Gigabyte Aorus Elite. Ini adalah kartu RTX 3060 kelas atas dan secara teori memiliki VRM terbaik untuk potensi overclocking yang paling tinggi. Kartu Asus Strix dan TUF juga menggunakan power stage Vishay SiC654A yang sedikit lebih mahal daripada yang digunakan kartu lain. Selain juga memiliki titik baca voltase dan apa yang tampaknya seperti koneksi voltage controller eksternal untuk kontrol voltase secara manual. Sama seperti kartu Asus Strix dan TUF yang lebih mahal. Jadi mereka adalah yang paling cocok untuk extreme overclocking. Tapi mereka dikalahkan oleh kartu Zotac M yang menggunakan PCB dari RTX 3070 Twin Edge dengan 10 phase menggunakan power stage Alpha dan Omega Bialeno 50 ampere. Dan PCB itu untuk RTX 3070 bahkan lumayan bagus. Bayangkan berapa overkill-nya untuk sebuah RTX 3060. Jadi kalau Anda melakukan shunt mode untuk menghilangkan power limit atau menaikkan voltasenya secara manual, kartu ini juga akan sangat bagus, apalagi untuk yang extreme overclocking. Sekarang untuk data suhu dan juga kebisingan kartunya, sama seperti sebelumnya saya mengumpulkan data dari reviewer yang biasanya melakukan review paling teliti, yaitu Guru 3D, Tech PowerUp, Hardwarelux, Kit Guru, dan LineOC. Saya akhirnya tidak menggunakan hasil dari Tech PowerUp karena Guru 3D sudah mereview semua kartu yang sama dan memiliki lebih banyak kartu daripada Tech PowerUp. Lalu saya mengkoreksi semua hasil reviewnya ke nomor-nomor dari Guru 3D dengan menghitung delta suhu dan kebisingan antara review untuk kartu yang sama dibandingkan dengan Guru 3D. Peringatan saja, saat saya menggabungkan hasil suhu dan kebisingan bersama-sama seperti ini, itu tidak akan 100% bisa diandalkan. Karena saya menggabungkan hasil dari reviewer yang berbeda dengan konfigurasi testing yang berbeda. Tetapi seharusnya cukup baik untuk melihat secara kasar mana yang lebih baik daripada yang lain.
Satu-satunya angka yang dapat dibandingkan secara langsung adalah angka-angka dari reviewer yang sama. Grafik ini diurutkan berdasarkan suhu, dan Asus Strix berada di atas seperti Anda bisa lihat. Pendingin dari Asus Strix sepertinya sebanding dengan Inno3D iChill X3. Dan pendingin MSI Trio mungkin sedikit lebih baik karena tingkat kebisingan yang lebih rendah untuk temperatur yang sangat mirip. Kemudian Zotac M juga hampir sama dinginnya, tapi tingkat kebisingannya jauh lebih tinggi karena memiliki dua kipas saja yang jauh lebih kecil. Meskipun masih lebih baik daripada pendingin dua kipas yang lainnya karena diambil langsung dari RTX 3070 yang menggunakan power lebih besar. Gigabyte Gaming OC kemudian adalah kartu 3 kipas yang tampaknya berada di belakang kartu 3 kipas lainnya. Tetapi lebih baik daripada Zotac karena pada suhu yang sama memiliki tingkat kebisingan yang jauh lebih rendah. Kemudian ada EVGA XC yang dapat berjalan lebih dingin dan lebih tenang daripada kartu Gigabyte Eagle dan Palit Dual yang lebih besar. Mungkin karena ini lebih berat dan memiliki volume heatsink yang lebih besar. Palit Storm X kemudian di bagian belakang dengan pendingin satu kipas yang sangat sederhana. Sekarang saya akan memberi peringkat untuk performance cooler atau pendinginnya, dan setidaknya apa yang saya prediksikan untuk kartu yang belum direview. Saya juga menghapus kartu-kartu yang versi OC dibandingkan yang non-OC karena sama persis dalam segi hardware sendiri. Dan untuk list ini, posisinya tidak masalah, hanya peringkat yang saya masukkan. Pertama untuk kartu di peringkat S, kartu MSI tampaknya sebenarnya sedikit lebih baik daripada sisanya, dan terutama berjalan paling sunyi. Tapi kartu Asus, Gigabyte, dan Inno3D juga memiliki pendingin yang sama terlalu besarnya untuk GPU 170W saja. Jadi sepertinya cooler dari 4 model itu adalah cooler yang paling baik untuk RTX 3060. Kemudian pada tingkat A, kartu Colorful 3 kipas tampaknya memiliki pendingin terbaik di sini, diikuti oleh kartu 3 kipas Gigabyte. MSI Gaming X menggunakan pendingin 2 kipas saja, tapi ekstra tebal yang saya duga sedikit lebih baik daripada performance dari pendingin 3 kipas pada Ventus 3X, karena Ventus adalah produk MSI yang tingkatnya lebih rendah. Selanjutnya ada beberapa kartu di tingkat B. Ini adalah kartu 2 kipas yang memiliki performance bagus tapi tidak sekuat pendingin Gaming X MSI. Kartu-kartu di sini memiliki performance yang jauh lebih dari cukup untuk RTX 3060. Sekarang untuk tingkat C, ini adalah pendingin 2 kipas yang memiliki performance yang lebih rendah. Dari yang saya lihat, EVGA tampaknya menjadi yang terbaik di sini meskipun ini adalah salah satu yang lebih kecil dibandingkan yang lain. Tapi ini karena heatsinknya yang sebenarnya lebih berat dan menggunakan kipas yang lebih tebal dibandingkan model 2 kipas yang lain. Lalu ada Asus Dual yang tampaknya mirip dalam desain, dan kemudian diikuti oleh Palit Dual Gainward Ghost, Galax One Click, PNY Revel Dual, dan Uprising yang merupakan kartu yang persis sama. Lalu MSI Ventus 2X dan Zotac Twin Edge juga mirip. Terakhir ada beberapa model kartu dengan satu kipas dari Asus, Gainward, MSI, Palit, dan PNY. Mereka semua dibatasi oleh desain satu kipas, tetapi Asus Pegasus tampaknya memiliki heatsink yang paling besar dan memiliki backplate metal, tidak seperti backplate plastik dari MSI. Sekarang mari kita masukkan kartu ke dalam tier list. Ini adalah peringkat saya berdasarkan power limit, kualitas VRM, dan performance dari coolernya. Ini akan bekerja dengan sangat baik bagi kebanyakan orang yang membandingkan kartu-kartu ini. Meskipun kalau Anda tidak mengoverclock sama sekali, Anda dapat memilih kartu mana saja yang memiliki pendingin terbaik, dan kalau Anda mengoverclock dengan shunt mode, Anda bisa memilih kartu dengan VRM dan pendingin yang terbaik saja, tidak terlalu peduli dengan power limit. Dimulai dengan tingkat S, Gigabyte Aorus Elite berada di bagian atas karena VRM dan pendingin yang kuat yang dikombinasikan dengan power limit maksimum tertinggi dari semua kartu yang di sini, menjadikan secara teknis memiliki performance tertinggi saat di overclock. Ini diikuti oleh kartu Colorful Advance yang memiliki power limit lebih tinggi daripada kartu Strix tetapi dengan VRM yang sedikit lebih buruk. Kemudian ada kartu Asus Strix yang memiliki salah satu pendingin yang terbaik, mirip dengan Asus TUF, MSI Trio, dan iChill X3. Ini juga mungkin memiliki salah satu konfigurasi VRM paling mahal dengan titik baca voltase dan koneksi eksternal untuk pengontrol voltase yang manual, sehingga cocok untuk extreme overclocking yang biasanya digabungkan dengan shunt mode. Sangat disayangkan mereka hanya menggunakan 8 pin yang membatasi power limit maksimum yang dapat mereka berikan di dalam BIOS secara standar. Lalu ada kartu Colorful Ultra yang pada dasarnya sama dengan kartu Advance mereka, tetapi dengan power limit yang jauh lebih rendah bahkan lebih kecil daripada kartu Asus meskipun memiliki dua input power. Untuk kartu Asus TUF Gaming, mereka mirip dengan Strix di pendingin dan VRM. Mungkin karena itu sebenarnya sudah cukup baik untuk model Strix, tetapi memiliki power limit yang jauh lebih rendah yang akan membatasi overclockingnya lebih banyak daripada versi Strix. Di tingkat A adalah kartu MSI Gaming X Trio, yang saya taruh di sini meskipun memiliki pendingin tingkat S. Karena MSI menggunakan power limit yang sangat rendah meskipun VRM-nya cukup bagus dan memiliki dua input power. Kartu MSI ini harus dimodifikasikan menggunakan shunt mode untuk menghilangkan power limit untuk bisa melepaskan potensi penuh dari pendingin dan VRM-nya.
Oh, dan tambahan lainnya adalah mereka menggunakan backplate plastik yang sangat saya tidak suka. Apalagi dengan produk yang dengan harga yang sangat mahal seperti MSI Gaming X ini dibandingkan yang lainnya. Lalu ada kartu Gigabyte Gaming OC dan Vision OC, yang pada dasarnya kartu yang sama, dengan estetik yang berbeda. Mereka memiliki VRM dan pendingin yang tidak sebagus MSI, tetapi memiliki power limit yang jauh lebih tinggi, yang akan bagus untuk overclocking tanpa harus menggunakan shunt mode. Berikutnya adalah Zotac Amp White Edition. Ini adalah kartu yang paling tidak seimbang dalam perbandingan ini, karena memiliki VRM yang sangat berlebihan dengan menggunakan PCB yang sama persis dengan Zotac RTX 3070 Twin Edge mereka. Ini adalah yang paling kuat sejauh ini, mampu hingga 500 ampere, yang hanya dapat digunakan kalau Anda melakukan shunt mode dan juga mode voltase. Ini adalah kartu yang sangat menarik untuk overclocker. Berikutnya ada kartu dual fan dari MSI Gaming X, dan ini tampaknya menggunakan PCB dan power limit yang sama dengan model trio mereka. Sementara tidak memiliki pendingin 3 kipas dan sayangnya juga memiliki backplate plastik. Berikutnya adalah tier B, dan pertama-tama di sini saya akan menempatkan Inno3D iChill X3 mereka yang memiliki pendingin S tier sama baiknya dengan Asus Strix dan TUF dan memiliki VRM yang cukup bagus, tetapi memiliki power limit hanya 170 watt yang tidak dapat dirubah. Berikutnya ada kartu Battle X dari Colorful. Ini adalah kasus yang mirip dengan Inno3D iChill X3 kecuali pendinginnya tingkat A tidak sebagus dari Inno3D. MSI Ventus juga mirip dengan Battle X, tetapi pendinginnya lebih tipis dan memiliki backplate yang plastik. Kemudian saya meletakkan kartu Gigabyte Eagle berikutnya karena mereka memiliki power limit tinggi dan VRM yang baik dengan kartu Gigabyte yang lainnya. Tetapi pendinginnya hanya 2 kipas dan backplate-nya plastik, jadi tidak bisa diposisikan lebih tinggi dari ini. Ini masih kartu yang lebih baik secara keseluruhan daripada EVGA XC yang memiliki VRM yang lebih lemah dan juga power limit yang lebih rendah, meskipun memiliki pendingin yang sedikit lebih baik daripada Gigabyte Eagle. Kartu berikutnya ini agak aneh, karena Genwood Ghost OC dan Palit Dual OC adalah satu-satunya kartu yang memiliki power limit di atas 170 watt. Posisinya tidak lebih tinggi dari sini, karena pendingin 2 kipas dan VRM-nya adalah spesifikasi minimum dan lemah dibandingkan dengan kartu EVGA dan Gigabyte. Lalu ada kartu Galaxy EX yang memiliki pendingin 2 kipas yang tebal dan VRM yang bagus, yang seharusnya memiliki performance baik, tetapi dilumpuhkan oleh power limit yang tidak dapat dirubah. Ini pada dasarnya adalah cerita yang sama dengan kartu Inno3D Twin X2 dan Colorful Battle X Duo, dan Bilibili Esports Special yang meniru desain kartu reference dari Nvidia, dan juga memiliki estetik yang sedikit berbeda. Kemudian di tingkat C, ada banyak sekali kartu yang sama, yang diberi merek yang berbeda, dalam versi Galaxy One Click, Genwood Ghost, Palit Dual, PNY Epic X Dual, dan PNY Uprising. Model-model ini adalah yang paling basic dengan desain dengan VRM spesifikasi minimum dan tidak bisa menaikkan power limit dan juga menggunakan pendingin 2 kipas yang cukup lemah. Ini diikuti oleh kartu Asus Dual yang memiliki desain pendingin yang kecil dan karena itu tidak akan terlalu kuat, tetapi memiliki power limit yang bisa dinaikkan sama tingginya dengan kartu Asus TUF dan VRM yang cukup baik. Ini membuat Asus Dual lebih baik daripada Zotac Twin Edge yang memiliki power limit yang lebih rendah dan VRM yang lebih lemah. MSI Ventus 2X bahkan lebih buruk karena memiliki power limit yang tidak bisa disesuaikan dan lagi-lagi backplate yang plastik. Terakhir ada kartu tingkat D. Kartu di sini hanya tingkat D karena mereka adalah kartu 1 kipas, sehingga mereka tidak dapat mendinginkan sama seperti kartu 2 kipas di tingkat C. Asus Phoenix adalah yang terbaik di sini karena memiliki VRM dan power limit yang sama dengan kartu Asus Dual dan juga memiliki heatsink yang paling besar. Diikuti oleh kartu MSI Aero ITX yang dibandingkan dengan kartu yang lain setidaknya memiliki backplate, meskipun ini juga backplate plastik. Kartu terakhir adalah sekelompok kartu yang sama yang terdiri dari Genwood Pegasus, Palit Storm X, dan PNY Epic X Single. Secara keseluruhan, saya tidak akan menghindari kartu apapun dalam list ini. Mereka semua bisa bekerja dengan baik. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah untuk tidak memilih kartu 1 kipas kalau Anda dapat memasukkan kartu yang lebih besar di dalam casing Anda. Karena kartu yang 1 kipas akan bekerja lebih panas dan lebih berisik daripada kartu yang lebih besar. Saya sendiri hanya akan memilih kartu di tingkat B dan ke atas, bahkan kalau saya harus menunggu atau membayar sedikit lebih mahal. Asalkan jangan membayar jauh lebih mahal untuk mendapatkan kartu tingkat S atau A kalau Anda tidak berencana untuk mengoverclock, atau terlalu peduli dengan tingkat kebisingan, karena semua RTX 3060 seperti saya tunjukkan tadi, performanya akan sangat mirip. Jadi tentu saja, kartu yang terbaik secara keseluruhan adalah Gigabyte Aorus Elite. Tapi kalau Anda akan melakukan shunt mode saat Anda mengoverclock, maka salah satu kartu dengan VRM yang di atas 300 ampere dan juga pendingin 3 kipas akan memiliki performa yang sangat mirip. Kalau Anda ingin mengoverclock yang lebih ekstrim, maka menggunakan kartu Asus Strix atau TUF mungkin cocok untuk Anda, karena memiliki fitur yang lebih canggih dengan titik baca voltase dan koneksi untuk voltage controllernya agar bisa mengkontrol voltasenya secara manual.
Untuk pilihan kartu terbaik secara keseluruhan, saya pikir itu adalah kartu Gigabyte Eagle. Ini karena kartu Gigabyte Eagle ini adalah salah satu kartu yang lebih terjangkau. Dan ini hal yang penting untuk sebuah GPU yang lebih murah seperti RTX 3060, yang setidaknya saya harapkan harganya akan turun. Kartu ini mungkin tidak memiliki pendingin yang terbaik, tetapi GPU RTX 3060 tidak terlalu susah didinginkan. Selain itu, kartu ini memiliki power limit yang sangat tinggi dan VRM sebaik kartu Gigabyte yang kelas atas. Yang berarti, kartu ini sebenarnya sangat bagus untuk overclocking normal tanpa mengotak-atik shunt mode. Lalu bagi yang tidak berencana untuk mengoverclock, saya pikir kartu terbaik adalah MSI Gaming X Trio, karena memiliki pendingin terbaik yang berjalan paling sunyi. Dan bagi mereka yang hanya menginginkan RTX 3060 yang berfungsi sebagai RTX 3060, kartu mana saja akan berfungsi dengan baik. Jadi beli saja yang termurah dan yang Anda dapat temukan. Terakhir, pastikan juga untuk memeriksa link yang dalam deskripsi untuk file Google Sheets yang memiliki semua GPU yang terdaftar di sini, dan akan saya perbarui kalau saya menemukan informasi yang baru. Itu saja untuk panduan pembelian ini, saya harap Anda merasa video ini bermanfaat dan juga menyukai video ini. Kalau Anda menyukai video ini, mungkin klik tombol like dan juga tolong bantu bagikan video ini ke orang lain yang mencari RTX 3060, karena itu akan sangat membantu saya. Dan kalau Anda memiliki salah satu kartu ini, tolong beri komentar di bawah tentang pengalaman Anda dan juga tanya apapun saja di dalam komen dan saya akan mencoba untuk menjawab setiap komentar. Mungkin juga subscribe ke channel saya untuk lebih banyak panduan pembelian seperti ini dan juga video komputer lainnya. Terima kasih sudah menonton.